Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten ibu-ibu ngantos. Pertama tadi ibu di sini balaga. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad waj'al lana min umurina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Mana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bosan ya punya tepang-tepang wae sareng abdi. Kemarin kan di Tanah Sabtu pagi ya Bu ya. Sabtu subuh saya alhamdulillah bisa ketemu sama bapak-bapak. Karena selama ini sama ibu-ibu aja. Seru mana? Kalau seru dengan ibu-ibu karena nggak ada saingan. Kemarin mah saingannya seru Bu. Tapi tetap aku yang paling muda. Baik ibu-ibu, alhamdulillah bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah. Hari ini kembali kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan semua kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, yang sakit disembuhkan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang ada persoalan diberi jalan keluar oleh Allah, dan ada hajat-hajat yang belum tersampaikan mudah-mudahan setelah Allah wujudkan dengan segera tanpa menunggu waktu yang lama. Baik ibu-ibu, hari ini kita akan kembali melanjutkan hancak kita, kitab Riyadhus Shalihin, dan kita sudah masuk di halaman 119 dengan judul baru, yaitu cara bergaul dengan wanita. Ini saya kira judulnya ini tepat nih. Ini wanita yang dimaksud adalah bersifat umum Bu ya. Karena wanita hari ini yang katanya punya powerful yaitu kalangan mama. Harusnya bikin partai khusus, partai mama. Walaupun secara kuantitas banyak ya Bu ya, perempuan lebih banyak dari laki-laki. Saatnya kaum mama ini menunjukkan kualitasnya. Jadi bukan semata-mata secara kuantitas memang lebih banyak, tetapi kualitasnya pun juga bisa diperhitungkan. Dan kesempatan untuk ibu-ibu berkiprah, berkarir dalam berbagai sisi kehidupan sesungguhnya sangatlah terbuka. Apalagi Islam, satu agama yang sangat-sangat memperlakukan adil. Manusia itu tidak dilihat dari laki-laki dan perempuannya, karena di mata Allah itu sama. Yang membedakan apa Bu? Takwa. Air minum sudah datang. Jazakillah khairan. Saya doakan mudah-mudahan yang mengantarkan air minum jadi ahli surga. Wabil khusus yang meminumnya, termasuk yang melihat. Baik ibu-ibu, yang pertama seperti biasa setiap awal dari judul pembahasan mesti kita diberikan ayat Al-Quran sebagai dalil
atau rujukan di dalam pembahasan-pembahasan yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Ayat yang diangkat adalah yang pertama di Quran surat An-Nisa ayat ke-19 yang artinya, dan bergaullah dengan mereka secara patuh. Ayat ini sering ada dalam, bisa ibu ingat ya, kira-kira di mana ibu sering melihat ayat ini atau setidaknya mendengar ayat ini diucapkan? Hebat, masih ingat. Dalam apa biasanya bu? Dalam sigat ta'liq, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan baik. Pergaulilah dengan baik itu maknanya seperti apa? Adil. Ini kan untuk laki-laki, untuk perempuan. Ini ayat ini Untuk laki-laki kepada perempuan. Wa ashiruhunna, kan hunna wa huma hum, ya huma hun, mereka perempuan. Kalau laki-laki hum, kalau perempuan hun. Itu dalam pelajaran apa bu? Bahasa Arab di TK. wa huma hum, ya huma hunna, ana antuma antum, anti ya, anti antuma antum, anak. Ya, itu pelajaran bahasa Arab. Jadi bentuk domir dari setiap subjek yang ada dalam ayat atau hadis. Ini menunjukkan mufrad sendiri, musanna berdua, atau jamak atau banyak. Nah, tergantung kata gantinya nanti perubahannya seperti apa. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan baik. Dalam Al-Qur'an selalu kita temukan ada beberapa yang ketika Allah menyuruh untuk kita melakukan hal-hal yang baik kepada perempuan, digunakan kata mereka dengan kata tadi hunna, wa ashiru hunna, mereka. Jadi kalau mereka itu bentuknya bentuk jamak, yang itu artinya lebih dari dua, karena dua itu musanna. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Di ayat yang lain ibu temukan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu pakaian. Jadi selalu menyebut dengan istilah mereka. Bagi sebahagian ini dipahami bahwa dalam pernikahan di Islam itu kan kita mengenal ada namanya apa bu? Bisa disebutin lah dalam hati aja, bahwa seorang laki-laki itu diperbolehkan untuk menikahi lebih dari satu istri. Nah, bahkan kalau kata seseorang minimal itu 3, kan namanya juga istri. Kalau 1 iswan, kalau 2 istu, kalau 4 ispor. Jadi minimal 3. Kalau saya sesuai dengan Al-Quran, kan kata Quran wa angki apa? Fangkihu ma thabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Nikahilah 2, 3 atau alhamdulillah saya yang ya, di ayat ini 4. Istri saya kan 4, ibu tahu kan?
anaknya. Anaknya 4. Nah jadi memang ketika kita berbicara tentang hukum pernikahan yaitu poligami, seringkali kaum ibu atau kaum perempuan itu sedikit agak mengerenyitkan daging, rasa tidak nyaman gitu mendengarkannya. Dan kemudian ada sedikit berbisik di hati itu yang membicarakan itu jangan-jangan ada niat untuk juga melakukannya, ada kecurigaan. Padahal kan ibu yang punya kesimpulan sendiri. Saya ingat dulu istrinya Tukul pernah bilang ke Tukul itu, Mas boleh nikah lagi, cuman syaratnya 3. 1 harus lebih cantik dari saya, yang kedua lebih kaya dari saya, yang ketiga langkahi dulu mayat saya. Begitu nomor 3 udah bingung. Tapi kan alhamdulillah istrinya lebih dulu meninggal. Tapi beliau kan sampai sekarang sepuh. Ya Bu, jadi mempergauli perempuan itu adalah bagaimana kita memperlakukan perempuan itu dengan sebaik-baiknya. Karena kemuliaan seorang wanita dalam Al-Quran itu lebih tinggi dari seorang laki-laki. Sulitnya seorang ayah, seorang suami, seorang laki-laki mengurusi urusan-urusan dalam hidupnya itu tidak Allah ceritakan dalam Al-Quran, tidak Allah abadikan dalam Al-Quran. Tapi ketika repotnya, beratnya, sulitnya seorang perempuan mengurusi apa yang menjadi urusannya dan itu bagian dari kodratnya, Allah abadikan dalam Al-Quran. Ibu bisa temukan di berbagai ayat Al-Quran. Ada misalnya apa Bu? Kalimat wahnan ala wahnin. Ketika hamil mengandung, bagaimana yang dirasakan oleh seorang ibu? Ya seperti itu pula. Kalau tidur teh enaknya gimana Bu? Terlentang, miring sedikit, karunya bisi kabel jet, sebetulnya kakenca sama, iya kenca di abim, ibu makanan. Apalagi kalau tengkurap, ngabuanana. Artinya betapa luar biasa perjuangan seorang perempuan ini. Makanya pesan Nabi ketika beliau akan wafat itu 3 kan Bu? 1 apa Bu? As-shalah, as-shalah, as-shalah. Yang kedua an-nisa, an-nisa ittaqun nisa. Yang ketiga ummati, ummati, ummati. Jadi pesannya Nabi ketika beliau akan wafat itu jaga sholat, jaga sholat, jaga sholat, jaga wanita, jaga wanita, jaga wanita. Baru kemudian umatku, umatku, umatku. Maka Nabi mengatakan khairukum, orang yang paling baik di antara kalian itu adalah khairukum, khairukum li ahlihi, yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku yang paling baik kepada keluarga. Keluarga di situ maksudnya apa? Sebuah keluarga itu kan terdiri dari suami dan istri, baru kemudian ada anak-anak. Nah, suami sekalipun dalam konteks Islam dalam rumah tangga itu sebagai imam, tapi perlakuan seorang suami terhadap istri itu menjadi ukuran kesalehan seorang suami. Bahwa seolah-olah wanita itu harus ada di bawah laki-laki, harus mau nurut, harus mau patuh kepada suami atau laki-laki. Akan tetapi suami sebagai pemegang kendali dalam keluarga itu justru menjadi seseorang yang sangat-sangat mempengaruhi
bagaimana sebuah keluarga itu menjadi baik. Dan dalam Islam itu kan yang namanya setiap kita sebagai manusia itu diberi yang namanya kelebihan termasuk juga kekurangan. Laki-laki atau suami ada kelebihannya, yang mungkin kelebihannya tidak ada pada wanita atau pada istri. Tapi seorang suami harus sadar bahwa istrinya pun juga punya kelebihan, yang kelebihannya tidak dimiliki oleh seorang suami. Punten Bu ya, ini mah kita belajar dalam hidup melalui pengalaman yang dijalani dalam berumah tangga. Alhamdulillah saya sudah berumah tangga mau menuju ke 23 tahun. Jadi tanggal 15 Oktober bulan depan tuh genap 23 tahun pernikahan saya. Berarti kan sudah ya alhamdulillah lah mendekati usia pernikahan perak. Perak Bu ya? Nah, kalau Ibu mau kan sudah berlian. Sudah mau ke 70 tahun. Kan ada emas, ada perak, ada emas, ada apa lagi? Berlian. Saya perunggu. Oh, perunggu. Ada yang seng. Kalau yang di bawah 3 bulan itu kan jagung, umur jagung, dia namanya jagung. Laleng kahalu. Nah, dalam perjalanan rumah tangga saya yang 23 tahun itu, apakah semua mulus-mulus saja? Karena yang mengendalikan rumah tangga itu adalah seorang ustadz yang namanya Didi Irawan. Enggak juga Bu, udah Didi Irawan juga manusia. Jika namun mengkawinnya ustadz, maka tenang. Nah, kenapa yang ustadznya cerah Bu? Kalau ustadznya nggak benar ya dibuat deh. Nah, jadi ada pekerjaan-pekerjaan rumah yang ketika dikerjakan oleh istri semuanya bisa terkerjakan. Tapi ketika suami yang mengerjakan, wah luar biasa. Alhamdulillah istri saya kan sudah teruji ya Bu ya. Ditinggal umroh berkali-kali. Berarti udah berapa kali ya istri saya? Saya baru 12 kali kan Bu ya ke Mekah. Berarti sudah 12 kali. Haji 40 hari, umroh ada yang 9, ada yang 10, ada yang 13 hari. Dan alhamdulillah bertahan untuk ngurusin urusan rumah teh. Boleh dibilang aman, terkendali. Begitu saya ditinggal sama istri saya seminggu ke Bali, Masya Allah, berekama luar biasa. Setiap malam teh saya ngawa istri saya, hari besok anak yang TK, yang SD, yang SMP seragamnya teh yang mana aja. Dan beda-beda kan sekarang mau Senin apa, Selasa apa, Rabu apa, Kamis apa, Jumat apa. Dan saya nggak hafal. Di daftar anggar pohon. Jadi memang liur. Kalau istri saya kan nggak pernah nanya ke saya, nggak pernah nanya ke anak saya. Besok seragamnya apa? Enggak, sudah otomatis. Hari saya kan terapal. Riwuh kali isuk-isuk. Makannya, pokoknya mah kata saya cepat pulang, jangan lama-lama, terkuat. Saminggu tuh, sabulan Bu, pejet juga. Jadi memang luar biasa ya. Kalau seorang istri ketika mengurus rumah itu hampir semua bisa terkerjakan. Sambil ngasuh anak, sambil masak nasi, sambil masak air, sambil segala macam. Dan kadang-kadang nggak minta dibantu. Sudah matiin kompor, enggak. Lupa sendiri. Kamar tadi nanger cai pada rumah. Balik lagi ke kamar, apa itu keran air tadi kan mau nyuci udah penuh mati. Padahal makanya dia sekaat. Dan enggak kadang-kadang. Dan luar biasa. Makanya ya disitulah kita sebagai suami saya Bu ya, sebagai suami kita diuji seberapa kita memberikan apresiasi kepada pasangan itu.
yang alhamdulillah punya tanggung jawab kepada apa yang menjadi tugasnya. Maka yang meringankan segala tanggung jawab dalam kehidupan itu adalah ketika kita mengerjakannya, yang kita cari bukan orang yang dimana kita berbuat baik kepada mereka, senang dan suka kepada kita, tapi harus bahwa apa yang saya kerjakan, ibu-ibu kerjakan itu membuat Allah senang, membuat Allah suka. Karena kalau pontang banting bubat babet ya, saya sebagai suami melakukan berbagai macam pekerjaan yang tujuannya supaya istri saya senang, supaya anak-anak saya senang, capek Bu. Karena kadang-kadang tidak berbalas. Abdi teh we pangosan wangi-wangi da emotnya bilik ngarantosan agaleuh martabak. Begitu Assalamualaikum eueuh nu nyaon tuh. Terus mah jarang kamu nakasa. Atuh da leuleus eta teh. Maksudnya kebaikan yang ingin kita lakukan untuk membahagiakan mereka tidak terbalas dengan sambutan dari mereka. Karena ya seperti itu. Atau misalnya masih pada bangun, begitu saya nenteng, apa itu ya, martabak. Pas martabaknya teh tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Rasanya apa ya? Kacang coklat. Kenapa sih nggak beli yang keju susu aja? Dah lulus itu teh. Iya teh menang meuli lain pamer jamaah juga. Jadi memang jangan cari supaya anak istri senang, supaya Allah senang. Disitulah ringan semuanya itu. Uang punya kiranya. Oke, baik keduaan tuh nama. Tapi kan sebagai orang tua yang bijak kita harus mengganti dengan kompensasi yang lain. Sok atulah besok mau apa dibeliin. Karena ternyata gagal kan misinya. Nah jadi mempergauli laki-laki, perempuan atau siapapun dengan baik, harus apa yang menjadi tujuannya adalah membuat Allah senang, membuat Allah suka. Maka akan ringan apa yang menjadi perbuatan kita kepada mereka. Bahwa ada namanya tanggung jawab di situ, ada hak dan kewajiban, ya tentu itu jadi jadi pemikiran kita. Tapi yang lebih kita harus pahami adalah bahwa ketika kita bergaul dengan orang lain itu adalah bagaimana apa yang kita lakukan itu membuat Allah senang. Karena dalam Islam itu kita sepakatkan ada hablum minallah, ada hablum minannas. Menjaga hubungan baik itu dua, satu dengan Allah dan dengan sesama manusia. Dan ketika kita berhubungan dengan Allah, maka yang kita cari adalah ridho Allah, membuat bagaimana Allah suka. Begitupun ketika kita beribadah dalam konteks hablum minannas, bukan juga mencari supaya manusia itu ridho atau senang, tapi tetap balik lagi ke Allah. Jadi feedbacknya dari Allah, berharapnya bukan dari manusia. Karena manusia itu kadang-kadang kurang bisa menghargai apa yang menjadi perbuatan orang lain, padahal baik perbuatannya. Nah, jadi manusia itu memang model ya. Maka di Quran itu kan manusia disebut dengan beberapa sifat yang melekat pada diri mereka itu. Wa kana insanu ajula, dan adalah manusia itu punya sifat terbesar. Wa kana insan wa khuliqal insanu dha'ifa, dan Allah menciptakan manusia itu lemah. Lalu apalagi Bu? Wa idza masau syarru kana jazua, ketika ditimpakan keburukan berkeluh kesah. Wa idza masal khairu manwa, ketika diberikan kebaikan lupa diri. Jadi memang manusia itu kalau boleh dibilang sisi baiknya itu ada, tapi seolah-olah sulit untuk terlihat. Maka ada orang yang kemudian berpikir sepertinya kok hidup itu apa Bu, si malakama. Jadi orang baik salah, jadi orang salah apalagi.
Karena ketika seseorang berubah menjadi pribadi yang baik, masih saja ada orang yang menghina, membenci, tidak menyukai. Komo jadi orang yang tidak baik. Nah, jadi memang sepertinya serba salah. Maka arahkan, tujuannya bukan untuk bikin senang manusia, tapi bikin senang Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilah nama apapun, carmuknya bukan kepada makhluk, tapi carmuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pengajian tingkat tinggi. Jadi main Allah kita sekarang. Kemudian yang kedua, Bu, surat An-Nisa 129. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wattaqu wattaqu fa innallaha kana ghafurar rahim. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah yang sering diangkat ayat ini sebagai dalil bahwa laki-laki itu ketika dia memutuskan untuk menikahi lebih dari satu istri harus berpikir, apakah saya bisa adil? Dan Al-Quran mengatakan di ayat ini nggak mungkin kamu bisa adil. Makanya sepakat sebetulnya para ulama itu bahwa konsep nikah dalam Islam itu bukan poligami tapi monogami. Satu. Karena setelah Allah berfirman di ayat yang tadi di awal saya bacakan, fa in fankihu ma qabalakum minan nisa'i matna wa sulasa wa ruba', maka nikahilah mereka itu 2, 3 atau 4. Apa ayat selanjutnya, Bu? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi kalau kalian khawatir, takut, cemas, tidak bisa berbuat adil, fawahidah. Wayahna hiji kan belel oke. Antik oke. Mereka kakenca eta deui ka atuh eta deui ka tukang eta. Wah, tenan naon. Sabar. Dan disitulah diujinya. Nah, jadi ayat ini sebuah penegasan dari Allah bahwa adil itu adalah satu hal yang hanya Allah. Makanya Allah itu al-adlu, yang maha adil. Apa adil itu? Menundukkan sesuatu pada tempatnya. Wad'u syai'in fi mahalli, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi al-adlu, wad'u syai'in fi mahalli, wad'u syai'in fi mahali, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bahwa adil itu bukan sama rata sama rasa. Yang satu dikasih rumah, yang kedua, ketiga, keempat sama dikasih rumah, kasih kendaraan, kasih perusahaan, bukan gitu. Karena adil itu masalah rasa, bukan materi. Materi itu tidak membuat rasa ini kemudian sama antara satu dengan yang lain. Kita makan sama lauk pauknya, tapi apakah yang dirasakan oleh yang makan itu sama? Enggak.
Karena punya penilaian sendiri. Cik, menurut Ibu Pais, ikan ini gimana? Enak sih, tapi rada-rada kumahanya. Cik, kata Ibu, saya mah kurang pas. Mesti beda. Karena rasa itu subjektif. Tidak mesti sama apa yang ada. Karena balik lagi ke penilaian yang bersifat pribadi. Makanya nggak mungkin bisa adil. Al-adlu adalah sifat Allah. Nah, apalagi di sini disinggung apa? Kecenderungan kepada yang dicintai saja dan membuat yang lain jadi terpatung. Apalagi ini zalim. Makanya segala amal itu dalam Islam tergantung apa, Bu? Jadi niatnya apa? Kalau kata teman saya, syarat poligami itu 1, 2, 3. Saya hitung satu-satu aja, Bu ya. 1, harus orangnya itu orang alim. Orang berilmu. Yang kedua, orang yang punya kelapangan secara materi, al-ghani. Nah, yang ketiga adalah ini yang apa namanya tuh, orang tidak mau untuk sampai syarat itu karena yang ketiga. Apa yang ketiga itu? Berilmu, berharta. Yang ketiga gila. Gila. Apa gila? Kalau orang berilmu memutuskan untuk kemudian menikahi lebih dari satu istri, dia punya tujuan supaya ilmunya itu bisa tersebar lebih kepada yang lain, lebih luas lagi. Kenapa Ibu Rasulullah menikahi Siti Aisyah? Karena Siti Aisyah itu adalah seorang wanita yang selain muda tapi juga memiliki kecerdasan luar biasa. Jadi walaupun kecil, beliau itu sering ikut dengan majelis-majelis ilmunya Rasulullah. Dan Aisyah kecil itu adalah murid mustami yang selalu ngacung untuk bertanya tentang berbagai hal kepada Rasulullah SAW. Dan itu yang membuat Rasulullah kepincut. Ini aset nih, ini aset nih. Makanya ibu-ibu itu harus berterima kasih kepada Siti Aisyah. Karena fikih wanita itu banyak yang meriwayatkan siapa? Siti Aisyah. Ibu jadi tahu ini teh darah apa nih? Darah haid, darah apa? Istihadah, atau darah penyakit. Itu melalui siapa mengenalinya? Pertanyaan Siti Aisyah kepada Rasulullah SAW. Berapa lama haid itu? Itu pertanyaan beliau kepada Rasulullah SAW. Jadi menikahi Siti Aisyah karena alasan ilmu. Ini aset yang kemudian akan menyebarkan misi besarnya Rasulullah SAW. Kenapa menikahi Siti Khadijah? Aset juga, tapi bukan karena matre. Rasulullah ingin memanfaatkan hartanya untuk kepentingan diri, tapi untuk kepentingan dakwah. Kan ketika beliau sendiri di kota Mekah, berdakwahnya kan betul-betul berat. Yang dihadapi itu kafir Mekah, Quraisy. Quraisy itu kan kaum bangsawan Mekah. Yang kalau mereka berhadapan dengan siapapun begitu, dia akan melihat siapa yang berbicara, siapa yang ada di depan dia. Kalau yang di depannya itu orang yang ya katakanlah mungkin tidak ada sesuatu yang kemudian menonjol, akan dianggap remeh.
Maka ketika menikah Siti Khadijah itu Rasulullah kan punya kekuatan luar biasa dan kesadaran untuk kemudian menggunakan harta itu untuk syiar dan dakwah dalam perjuangan Rasul itu siapa? Bukan dari Rasulullah tapi dari Siti Khadijah sendiri. Sampai ada satu riwayat pernah sampaikan di sini Bu. Siti Khadijah itu berwasiat. Apa isi wasiatnya? Ya Rasulullah, andaikan suatu hari nanti aku sudah wafat dan kau akan berperang dan kau tidak menemukan pedang sebagai alat berperang, maka datangi makamku, gali kuburanku, ambil tulang-tulangku, jadikan itu pedang. Apa itu artinya? Khadijah itu ingin menyerahkan hidupnya, bahkan jasadnya untuk Rasulullah SAW. Karena Allah semua itu beliau lakukan. Jadi betapa ingin dia menghabiskan semua hidupnya untuk Rasulullah SAW. Itu luar biasa kan. Bahwa kemudian secara makbaroh makamnya terpisah itu soal lain. Siti Khadijah itu kan dimakamkan di mana Bu? Di Mekah, di Maklah. Siti Aisyah di Baqi. Tapi itu bukan menjadi ukuran bahwa Aisyah lebih dicintai Rasulullah dan Khadijah tidak. Karena ketika Khadijah meninggal, Rasulullah itu kabumbulengan. Sampai nggak enak makan, nggak enak tidur. Dan tahun itu disebut Amul Husni, tahun duka cita, karena Rasulullah sedih luar biasa. Dan ibu catat, sepanjang pernikahan dengan Siti Khadijah tidak ada wanita lain. Ada nggak? Nggak ada. Itu artinya Rasulullah itu setia, bukan setiap tikungan ada. Tapi beliau itu begitu menghargai sosok istrinya yang begitu luar biasa. Baru kemudian terjadi pernikahan itu setelah hijrah. Dengan alasan tadi apa Siti Aisyah karena ilmu. Dengan siapa lagi Bu? Banyak Bu ya. Ada berapa istri Rasul? 9. Ada yang bilang 11, ada yang bilang 13. Apakah masih benar? Tapi yang lain-lainnya alasannya karena apa? Bukan karena seperti hanya kebanyakan lelaki ayeuna. Dulu kan terakhir ada pernah pembahasan menikahi seorang janda itu sama seperti kita menghidupkan malam untuk bertahajud dan berzikir kepada Allah dan berjuang di jalan Allah. Jadi nilainya tilu kok. Tahajud tengah malam, berzikir tengah malam, dan jihad di jalan Allah. Tapi apakah benar niatnya? Ya, itu urusan dia dengan Allah. Jadi niat. Saya taruh regang gitu, biasa aja. Nah, satu, yang kedua karena harta. Artinya punya harta yang menikahnya. Kenapa? Karena ya tidak cukup hanya dengan cinta. Dak kedah di pasien tuang lagi sangu sanes ayat kursi. Ayah nanya sabar we. Kalasan juta ayah beas aya teh janten. Sina aya ge. Sina aya lagi awis teu kagal. Kurang puasa wae na. Nyamun sapoe 2 poe mah. Amun terus-terusan gitu nggak bisa, jolim namanya. Jadi jangan pakai dalih agama suami juga. Mentang-mentang tahu dalil, begitu kesulitan secara materi pakai rumus agama. Kita teh harus ridho dengan ketentuan Allah. Waduh, gaya. Ini teh takdir buat kita. Nggak bisa, Bu. Tetap harus realistis dah hidup mah. Jadi berharta itu salah satu kan yang menjadi syarat istitoahnya seorang laki-laki memutuskan menikah adalah ketika dia mapan.
secara materi dia bisa menjamin kebutuhan dasar istrinya. Sandang pangan papanya kan pindah Bu dari orang tuanya kepada suaminya. Jadi kalau dia merasa tidak kemudian terpenuhi dan betul-betul tidak terpenuhinya, zolim tuh laki-laki yang nikahin dia. Dan orang tua teh tanggung jawab. Hari mana itu harus begitu. Makanya saya tuh kan, saya ke anak laki-laki saya tuh rada-rada horor Bu, apalagi ke yang perempuan. Supaya apa? Supaya jangan salah. Tetap kita minta ke Allah yang terbaik bab jodoh. Tapi ikhtiar syariat kita kan sempurnakan supaya tidak ribut. Istita'ah ya ma'syar sabab man istata'a minkumul ba'ah, kan begitu kan. Wahai laki-laki, wahai perempuan, wahai pemuda, wahai pemuji, jika kalian sudah merasa mampu, falyatazawwaj, maka berumah tangga. Nah, salah satu al-ba'ah, al-istita'ah dalam konteks ba'ah pernikahan itu adalah kemapanan secara materi. Nah, jadi ada ilmu yang menjadi alasan menikah. Yang kedua, ketiga, keempat itu. Kemudian memiliki harta. Nah, yang ketiga Bu, ilmu nggak ada untuk diberikan. Harta nggak punya, tapi nekat nikah. Ah, yang itu yang disebut dialog. Jadi yang gila itu yang tidak ada niat dan tidak ada hardware-nya Bu. Tapi panjang sih aku. Nah itulah. Gombal muktio teh gini Bu. Jadi minimal syaratnya teh dua. Ilmu yang menjadi alasannya supaya tersebar luas. Yang kedua ada harta yang memang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar dari keluarga itu. Nah, jadi niat menjadi hal yang paling utama dalam bab yang satu ini. Jangan sampai ada kecenderungan kepada salah satu yang lebih dianggap spesial, membuat kemudian yang lainnya menjadi terkatung-katung. Tapi jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi harus ada itikat baik lah. Jangan ada niat-niat jahat, jangan ada niat-niat tidak baik. Jadi harus, apakah Bu kalau sebagai suami atau istri itu harus semuanya serba terbuka? Apa yang ibu punya, apa yang suami punya teh harus sama-sama diketahui? Enggak juga kan Bu ya? Kan ada seorang istri yang kemudian ketika nyuci celana suaminya nemuin uang. Sebelum itu teh suaminya teh ketika satu hari pernah jalan-jalan pakai tahu celana yang itu. Pak, itu tolong dibayar. Apa teh lagi nggak ada uang? Pas begitu dicuci modok ayam 100.000. Bagaimana? Apakah ibu harus lapor sama suami kalau menemukan uang 100.000 atau ibu teh culang cileng? Lumayan 100 gitu. Tetap kok harus diomongin, dilaporkan. Kalau harta suami itu harta istri. Kalau hartanya istri, harta istri. Nah, hijik teh kalau baharinya tiap bulan teh kieu acara oge teh Pak arisan. Pak arisan. Begitu menang cicing teu ngomong. Suamina teh sudah nanya, enggak juga alhamdulillah baik nanti. Tapi lama saya itu kayak asa unggal bulan maya arisan teh. Hari arisan geus meunang asa. Wah, geus beak, beak oge. Nah, ibu-ibu mah gitu. Yang belah itu ibu-ibu belah dia mah teu benten. Saeutik Dulu waktu saya masih jadi guru di sekolah kan bukan kita nih guru-guru kan ada arisan. Nah, ibu-ibu kan biasa yang jadi panitianya.
Saya teh nanya sama ibu-ibu teh, kayak itu salah kita nyaho tuh kalau arisan kita, tuh gitu. Ayo mayaran sa, ya cara oke mayaran mah. Mun menang bebe aja, tahu senang gitu. Nah, jadi memang gitulah. Rahasia umum, tapi tenang awan. Dan memang betul pun harta suami mah ada bagian istri, tapi harta istri mah itu hak mutlak istri. Tapi kalau ada hartanya istri dan suaminya memang perlu dibantu, kemudian membantunya, ibu-ibu luar biasa. Nah, kemudian Bu, ini baru ke hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istausu bin nisa'i fa innal mar'ata khuliqat min dila'in wa inna a'waja syai'in fi dilla'i a'lahu fa in zahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazalu a'waja fastausu bin nisa'i muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, perlakukanlah wanita dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang paling bengkok adalah bagian atas. Oleh karena itu, apabila kamu paksa untuk meluruskannya, maka ia akan patah. Dan apabila kamu membiarkannya, maka akan bengkoklah ia selama-lamanya. Oleh karena itu, perlakukanlah wanita dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi ibu-ibu mah makhluk yang unik dan luar biasa. Diberitahu karena memang salah, tapi cara memberitahunya harus betul-betul tepat. Karena ketika salah, udah negara cadas. Saya pernah bilang kan, kalau laki-laki mah kan goa, kalau perempuan mah toa. Apa goa teh Bu? Menyepi, menyendiri. Kalau ada masalah, sedang ada beban, itu relatif menyendiri. Tapi kalau perempuan, kumame toa. Tapi ada ibu-ibu yang di sini mah nggak begitu. Pokoknya mah beda lah ibu-ibu di sini. Spesial. Toa mengatakan teori wungkul di sini mah juga. Apa pula. Jadi ya, mengingatkan orang itu memang bukan hal yang mudah. Kita sering merasa bahwa yang ingin saya lakukan, yang ibu lakukan itu adalah kebaikan. Tapi kan kadang-kadang orang menerimanya tidak baik. Dan terkadang kita juga lupa bahwa ketika ingin kita berbuat baik kepada orang lain dalam bentuk nasihat, dalam bentuk mengingatkan, itu caranya mungkin kita kurang tepat. Suasana, waktunya, tempatnya. Sampai Nabi itu pernah mengingatkan kalau ada masalah dengan pasangan itu jangan berdebatnya, ributnya di kamar. Kalau bisa keluar dari kamar, karena kalau kamar itu sering dipakai buat ribut-ribut atau berdebat, nanti suasana kamar itu jadi seperti neraka, panas. Jadi mendingan keluar ibu. Ibu teh duaan naik kan kenteng. Pak, kudu di dia ya, kita selesaikan masalah kita. Kalau ibu punya ruangan belakang, ya cari ruangan belakang. Kalau perlu beri jalan-jalan, itu lebih aman. Yang kedua, hindari dari anak-anak, jangan sampai tahu pergi mendengar percekcokan dari suami atau istri, karena akan jadi beban psikologis mereka.
Jadi teori nama gampang tuh kan, praktek nama ya 2000. Tapi harus begitu. Di teori itu dibuat oleh para ahli dalam rangka hal yang baik dan agama apa lagi. Jadi ibu-ibu itu dari tulang rusuk, yang namanya tulang rusuk itu sulit untuk diluruskan, kalau tidak hati-hati patah, tapi kalau diluruskan bengkok, bisa keras. Nah, jadi beratnya seorang suami kepada istri itu adalah ketika seorang suami ini tidak bisa mengajak istrinya sampai ke surga. Jadi tujuan akhirnya tuh langsung ke situ. Kan ibu apa di situ ada ayat inna ashabal jannati yauma fi syuguli fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki mustaqil. Sesungguhnya para penghuni surga itu mereka akan diliputi dengan kesenangan. Siapa penghuni surga itu? Hum wa azwaju, mereka dan pasangan-pasangan mereka. Jadi target saya ibu dan kita berumah tangga itu surga, bukan sampai kapan kontrak kita kacai jadi salewi, kadarat jadi salebak, atau non lebu. Jangan, itu mah terlalu singkat, terlalu pendek. Antil jannah. Karena yang paling horor itu yang diceritakan oleh Nabi dalam hadis itu ketika suami dan istri di akhirat itu saling, namun di persidangan mau saling menggugat. Kata istrinya, suami saya jahat. Kata suaminya, istri saya jahat. Wah, itu ribut kalau sudah. Alhamdulillah min zalik. Sampai yang begitu. Pada riwayat Bukhari Muslim disebutkan wanita itu bagaikan tulang rusuk, jika kamu meluruskannya dengan paksa maka kamu akan mematahkannya, tetapi jika kamu mencari kepuasan darinya maka kamu akan mendapat kepuasan itu, tapi padanya tetap ada yang bengkok. Pada riwayat Muslim yang lain disebutkan sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dia tidak akan lurus dengan satu cara yang kamu pakai. Maka apabila kamu mencari kepuasan darinya, kamu akan mendapatkannya. Tetapi padanya tetap ada kebengkokan. Dan jika kamu meluruskannya dengan paksa, maka kamu akan mematahkannya. Dan patahnya itu adalah jatuhnya talak. Jadi yang terbaik adalah ketika memperbaiki istri, bertanya kepada istrinya itu, mama teh atuh hoyong naon salarasna. Nah, beut wae. Amun boho tawarengan nyanyigir. Apal kana tembok. Lauk sapu mah pantes naplo kana tembok, karena mama sana lauk sapu. Alhamdulillah. Nah, jadi memang seperti itu. Dibilang gampang susah, dibilang susah juga harus diusahakan. Makanya cari solusi jalan tengahnya. Ulah pak, kalau suami sedang ngomong, ibu cek. Kalau istri ngomong, wayana suami ge cek. Udah gitu aja selesai. Tapi jangan ninggalin, itu yang gak boleh. Harus dia, ibu itu jangan. Itu kecelakaan. Ini teh ka dapur. Daripada bertengkar, boleh kan? Kewi deui tadinya. Antarkan orang ka indung. Ongkong ngambek tapi antarkan ka indung urang. Ini teh. Nah, jadi hati-hati Bu. Jadi perdebatan di rumah tangga itu memang besar sekali itu potensinya. Kan ada, saya ingat satu pembahasan tentang jin.
Jin itu ada banyak namanya. Kan ada jin yang khusus menggoda suami istri supaya si suami istri itu ribut dan berujung tadi talak. Nama jinnya teh apa, Bu? Saya urut satu-satu biar nggak salah. Ada satu namanya jin itu jin sabar, paket sabar. Kalau sabar kan bagus pakai son. Ini mah sabar pakai sabar. Ini jin yang ditugasi oleh iblis supaya manusia itu putus asa, tidak sabar. Yang kedua ada namanya awar. Awar itu kerjanya apa, Bu? Supaya si laki-laki, si perempuan itu sampai terjerumus melakukan perbuatan zina atau LGBT zaman lain. Jadi ini iblis-iblis yang kecenderungannya kepada perilaku penyimpangan seksual. Ini si awar. Ada SMS Mas Anwar. Awar. Ada yang ketiga itu namanya Zalnabur. 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 Nah, Zalnabur itu bagaimana supaya manusia itu satu dengan yang lainnya itu selalu ada masalah, ada permusuhan, sampai berujung dengan pembunuhan atau kematian. Itu si Zalnabur. Jadi adanya orang saling bunuh dengan cara yang sekarang paham ngeri, Bu ya. Sudah mau dibunuh, dicacal, apa namanya itu, Bu? Mutilasi. Dibuang potongannya di tempat yang terpisah. Saya tidak membayangkan ketika mereka jadi jurid, mana kepala saya, kembalikan tangan saya. Itu si Zalnabur. Oh, belum pernah ya? Ada 5, cuma saya jadi lupa. Tadi itu kadang-kadang lupa ya. Tapi yang saya ingat sebelum namanya, kelakuannya dulu, Bu. Kecenderungan menggodanya. Nah yang keempat itu, ini yang suka bikin konflik suami istri. Yang keempat, maaf saya lupa namanya siapa. Nantilah mudah-mudahan jadi ingat. Jadi pokoknya mah gimana caranya suami istri teh tegang, panas, ribut. Sama yang keempat, parasel. Itu yang keempat. Yang kelima, itu adalah bahwa si jin ini bikin suasana rumah itu gak nyaman, gak bikin betah. Kan ada orang kalau menempati satu rumah, anaknya tuh sakit. Ini kayaknya masalah bikin nama, sudah diganti namanya, bikin bubur anggur, demam doi, sakit doi. Semua sebentar sakit. Ini bawaan rumah kan. Ada enggak boleh jadi, tapi ada, Bu. Pengaruhnya yaitu dari si jin yang tinggal di rumah itu. Makanya kan kenapa rumah itu kata Nabi, nawiru buyutakum bil Quran, harus sering-sering dibacain Al-Quran supaya yang begitu-begitu enggak betah. Sampai kata Nabi, ini adab masuk rumah, Bu ya. Ada enggak ada orang di rumah kita, kalau masuk ucapkan salam. Bahkan yang terbaik tidak berhenti di salam, baca sholawat.
akan lebih baik lagi baca ayat kursi. Itu ada Bu hadis penjelasannya satu-satu. Jadi kenapa saya ibu ketika masuk ucapkan salam, kan nggak ada orangnya Ustaz di rumah juga. Iya kata kita nggak ada orang, tapi ada di dalam yang tinggal di tempat itu. Yang ketika kita pergi, rumah kita tidak ada penghuninya, boleh jadi ditinggali oleh yang begini-begini Bu. Nah, ketika saya mengucapkan salam, si jin-jin yang jahat ya langsung Bu pada ngacir, pada kabur. Sampai 7 kilo katanya lari nawi. Bahkan ada sampai yang terkencing-kencing. Jadi persis sama ketika azan dikumandangkan Bu. Makanya ketika ada masjid tapi tanah ada masjidnya Bu, eta jin juri gondoro segala macam ayat ada lebur eta Bu. Tapi ketika dikumandangkan azan, jin-jin jahat yang ada di tempat itu otomatis tuh terusir dengan azan itu. Tapi kan 7 kilo kabur nabi. Bahkan sampai terkencing-kencing. Ya akan kembali di waktu-waktu di mana. Nah, termasuk kepada rumah yang kita masuk, ucapkan salam. Tapi ibu jangan berharap kalau pasti tahu terus nah itu udah nggak jawab. Ibu tahu di rumah teh sedang nggak ada orang, ibu teh ditungguan. Ulah Bu nanti ibu lompat. Ibu tahu kan posisi rumah tuh nggak ada orang, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Tapi jangan ditunggu jawabannya. Lampang woy itu. Dengan salah juga. Tahu nggak jawabnya. Yang dijawab cenduring teh, tapi kuat gitu. Nah, tapi harus Bu bacakan salawat di dalam rumah itu, bacakan ayat kursi, tidak membuat betah. Nah yang kelima tuh namanya siapa ya? belum ingat juga. Pada takut ke saya waktu yang ini. Jadi dilupakan lah siapa pokok senang itu. Nampak kelima Bu. Jadi yang keempat itu pokoknya mah menggoda pasangan suami istri supaya cekcok ribut sampai akhirnya pisah. Nah yang kelima itu bikin rumah panas tidak betah orang tinggal di dalam. Maka yaitu Nabi bilang nawiru buyutakum bil Quran, nawiru buyutakum bis sholat. Hidupkan rumah itu dengan sering dibacakan Al-Quran dan sholat. Kenapa? Karena bikin gak betah yang begitu. Karena mereka terusir secara otomatis dengan lantunan ayat Al-Quran dan ibadah yang dilaksanakan di rumah itu. Tapi jangan diartikan seolah-olah ya bacaan Quran itu jimat yang bisa mengusir. Karena ada orang Bu kemasukan dibaca ayat kursi tetap kemasukan. Bahkan kata jin yang di dalam diri yang kemasukan, aing mangos apa tapi ayat kursinya. Saya pernah ketemu dengan orang yang kemasukan ngomong begitu. Itu tuh ustaz kan ya. Wah itu juga jina ustaz. Ya nggak begitu. Ada saya ketemu diazankan sesuai azan gitu. Ajaran goreng. Jadi mereka itu bisa melakukan apa yang dilakukan oleh manusia. Dan mereka tidak takut dengan ayat kursi, dengan azan, dengan kalimat. Tapi dengan kekuatan yang Allah turunkan kepada mereka orang-orang yang mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah itu. Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi yang paling ditakuti di kalangan jin dan sekutu. Jadi jin itu Bu, kalau lihat Umar bin Khattab, misalnya Umar bin Khattab itu lagi di situ, dari kejauhan dia lihat, ada Umar, dia cari tempat jalan yang lain. Itu cok ibu googling kalau nggak percaya. Umar itu adalah sahabat yang paling ditakuti oleh kalangan jin. Jadi jin udah nggak berani Bu menggoda Umar. Ya. Setelah masuk Islam, kan sebelum masuk Islam baladna jin teh Bu. Karena kan peminum khamar kan.
Umar bin Khattab itu tukang gelut, bahkan pernah bunuh putri kandungnya sendiri dengan cara ditakol. Jadi palu. Ada riwayat yang mengatakan begitu. Ada yang pura-pura si boneka anaknya teh dimasukin ke lubang, ambil sama kamu. Begitu diambil, anaknya turun, langsung dikubur hidup-hidup. Itu kan riwayatnya macam-macam. Tapi kan itu kelakuannya Umar bin Khattab sebelum hijrah. Tapi ketika beliau sudah hijrah, jin nggak ada yang berani sama Umar. Dan Umar bin Khattab itu meninggalnya ditusuk ketika sholat subuh. Jadi jangan pernah takut sama hantu, takut mah sama manusia yang bungkelekan. Jadi nggak ada yang bisa bikin manusia meninggal, jin dan golongannya itu. Tapi manusia yang bungkelekan bisa bikin celaka. Umar bin Khattab ini insya Allah luar biasa. Jadi sahabat yang langsung beliau itu jadi gardanya Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya Bu ya, Wan Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu wa dzakara naqah wallazi aqaraha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzim ba'asa asqaha imba'asa laha rajulun azizun alimun muni'un fi rohti thumma dzakara nisa fawa'adha fihinna faqala ya'midu ahadukum fayajlidu jilidnya kan dirajam, dijilid. Fajlidu mra'atahu, perempuannya, jalda jaldal abdi fala'allahu yudaji'uha min akhiri yaumi thumma wa'azahum fi dahikihim minal qati wa qala lima yadhak ahadakum mimma yaf'al. Muttafaq alaih. Dari Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu, ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan bercerita tentang unta sebagai mukjizat Nabi Saleh dan orang yang membunuh. Rasulullah SAW bersabda, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, yaitu seorang pria yang amat kuat dan gagah perkasa. Sebutkan tadi apa Bu? Rajulun azizun, laki-laki yang kuat perkasa serta disegani kaumnya, alimun munimun. Setelah selesai beliau melanjutkan khutbahnya tentang wanita dan memberi nasihat tentang cara bergaul dengan wanita. Beliau bersabda, salah seorang di antara kalian ada yang sengaja memarahi istrinya, bahkan memukul bagaikan budaknya. Lalu pada malam harinya mungkin ia bersetubuh dengannya. Selanjutnya beliau menasihati para sahabat yang mereka tertawa karena ada yang buang angin. Beliau bertanya, mengapa salah seorang di antara kalian menertawakan sesuatu yang ia sendiri juga melakukannya? Ya, nah di sini ada gimana Bu? Ya, tidak boleh ada, kalau sekarang istilahnya apa Bu? Jadi memukul bagaikan budak. Ya, ada Nabi menyebut itu, janganlah berumah tangga itu menjadikan rumah tangga atau keluarganya seperti ring tinju.
Jangan juga dibuat rumah atau keluarga itu seperti kuburan. Kalau ringkinya berarti arena bertarung. Belum pernah ada terdengar keheningan, yang ada tuh kegaduhan saja. Kemarin terang, besok tereng, besok tuk. Aja we ka kuping teh. Jangan. Aduh, gitu. Jangan sampai. Nah, jadi solusi ketika bermasalah itu adalah ya, berbicara. Yang ketika yang satu berbicara, yang satu diam, begitupun sebalik. Karena kalau dua-duanya perang dunia keempat. Satu bunyi, satu diam, gitu aja rumusnya. Sampai kata Pak Dasad itu kan ada jin yang sudah tinggal di sumur tua sudah 400 tahun tuh si jin itu di sumur tua itu keluar Bu, gara-gara ada wanita yang tua tadi dimasukin sama suaminya ke sumur itu. Begitu dimasukin si jin langsung kabur ke atas ngapung. Begitu ditanya, siapa kau? Saya jin yang tinggal di sini sudah 400 tahun. Kenapa kamu keluar? Enggak kuat di bawah ada orang ngomel-ngomel katanya gitu. Itu kata pada saat begitu. Tapi lagi-lagi ibu-ibunya bukan ibu yang di sini. Ini mah contoh. Jadi ibu-ibu yang tua itu jangankan manusia, jin aja yang sudah 400 tahun gue betah. Baru saya ketemu sama manusia model begini katanya 400 tahun saya anteng di sini gara-gara dia cuma sedetik aja pusing saya langsung minta pindah tempat. Tuh beda ya ibu-ibu yang di sana ini bukan yang di sini. Tetap ada manfaatnya Ya. ya. Yang ini ada bututnya kan di sini Bu, memukul bagaikan budak lalu pada harinya mungkinnya bersetubuh dengannya. Jadi ada Bu, mereka itu yang janganlah sampai ongkoh amak tapi barijan butuh keneh gitu nah Bu. Jadi ya memang begitulah manusia. Bahkan ada beberapa cerita yang sudah ada jatuh talak Bu, sudah jatuh talak tapi masih berhubungan. Saya pernah Bu diminta datanglah ke sebuah rumah. Keluarga besar sudah ngumpul semuanya. Nah, ada salah satu dari anaknya yang bermasalah rumah tangganya. Supaya saya tahu masalahnya, saya minta ceritanya utuh dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Sampai saya merunduk dan istighfar dari merem, nggak kebayang kalau peristiwanya seperti itu. Singkat cerita, karena sudah sangat parah menurut saya kasusnya, karena sudah berulang kali ini dilakukan. Dan ucapan talak itu sudah lebih dari 3 kali, tapi masih tetap serumah dan masih tetap nangingno dan masih bohong dan alasannya standar lah, ada anak. Sampai saya agak-agak strain ketika itu. Ini nggak bisa ini doraka, ini zina seumur-umur kata saya. Jadi ketetapan putus talak itu kan tidak mesti dari pengadilan agama. Karena surat yang dikeluarkan oleh agama itu terkait dengan surat akad cerai itu untuk kebutuhan administrasi. Tapi putusnya talak adalah ketika suami mengatakan talak kepada istri. Ini sudah luar biasa rasa. Makanya saya bilang ini mah kudu tobat tangga, tobat nasional. Maksudnya semua keluarga tuh dari kedua belah pihak harus sama-sama taubat. Karena membiarkan satu perkara yang secara syariat sudah keluar jauh dari syariat Islam. Tobat
dengan berbagai cara yang sangat berat, saya bilang begitu. Tapi alhamdulillah setelah itu tuh jadi akur sampai sekarang. Tapi nggak nambah lagi anaknya sih. Karena yang sudah berusia di bawah saya, di atasnya sedikit. Nah, jadi ada yang ribut, keluar kata talak, tapi tetap serumah, tapi tetap hubungan suami istri. Nah ini kan jangan sampai lah. Jadi konsekuensi aja. Kalau memang sudah tidak ada ikatan karena putus talak itu sudah salah satu harus keluar. Tidak boleh satu rumah. Karena ya, ya aman kalau sekali kan bisa rujuk. Rujuk langsung boleh. Rujuk dengan apa? Berhubungan gitu sendiri. Harus ada kata yang diucapkan. Saya minta kamu kembali kepada saya gimana? Oke. Iya. Ada beberapa yang mensyaratkan ada saksi supaya ya artinya gini, ada pihak ketiga lah yang kemudian menjadi yaitu saksi yang tahu bahwa ini sekarang sudah tidak lagi berpisah, ini sudah bersatu lagi. Nah, makanya kan kata Nabi mengucapkan talak itu jangankan serius, main-main saja itu sudah ya. Tapi kalau lagi marah ya. Nah, ada yang kemudian dalam riwayat itu dibahas bagaimana kalau pakai sindiran. Begitu terjadi peristiwa perang tadi, kata istri, pulangkan saja. Saya langsung nyanyi. Itu gimana? Itu kan si ibu nih luas. Oh, berarti kamu teh pengen pisah dari saya, pengen saya pulang ke rumah orang tua saya. Itu misalnya begitu, penggegas, baper dari istilahnya. Nah, itu bisa jadi kalimat yang seolah-olah menantang suami untuk menceraikan. Jadi ulah sarwana maksud saya begitu. Jadi jangan beri kesempatan atau jangan ada peluang untuk suami itu mengatakan gitu. Jangan pancing-pancing. Karena panjang lah gitu. Jangankan itu. Buang kata itu di pikiran suami istri ketika sedang ribut. Buang. Jadi nggak pernah ada pikiran kata itu. Tidak ada. Walaupun ya peristiwa talak itu kan bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang kemudian berakibat menjadi orang yang melakukannya berdosa, enggak. Karena perkara yang halal tapi dibenci Allah itu namanya talak. Artinya kan sesuatu yang dihindari. Talak tuh boleh nggak usah? Boleh. Kalau memang itu jadi solusi yang terbaik. Mempertahankan rumah tangga barijung Itu gelang banget. nah gitu ya nggak bisa juga. Jadi Islam itu mengatur semua sisi kehidupan itu dengan amat apik. Kenapa ini boleh, kenapa ini tidak boleh? Semuanya ada aturan mainnya. Saya pernah didatangi seorang ibu. Jadi saya kan jadi tempat curhatnya mama muda. Oh, mama muda. Yang tua enggak? Iya. Yang tua relatif masalahnya kan tidak terlalu seperti yang muda-muda. Datang ke rumah. Dan istri saya itu sudah paham kalau saya lagi ngobrol dengan yang bermasalah itu, istri saya mesti keluar supaya tidak terganggu dengan obrolan. Sudah mah ceritanya sambil nangis. Dari ceritanya juga saya sampai emosi juga karena suaminya kan tetangga saya. Nah, kenal dekat, bahkan dengan saya baik. Oh si bapak teh gitu, buka ibu teh. Ambek-ambek kan kasih ibu teh. Nges bu,
pisah Bu, cek saya. Namun ibu terus jeung si bapak bisa ngawat nangtung. Betul Bu, saya langsung tegas, saya langsung istighfar, ya Allah punten ya, bukan abdi megatkan durian, tapi saya lihat kasusnya ini sudah lebih-lebih dari zolim, kata saya. Udah, terus kumah saya Ustaz, pisah, ibu mau teboga ongkos, minta ke saya di ongkosan, baik, kemana ibu pulangnya ke Jawa, Ustaz, sok sabaran, aku saya ongkosi, bawa anak-anak, tinggalkan si bapak lemak itu mah, kata saya begitu. Jadi memang ketika ada kasus yang saya harus mengatakan cerai itu buat pasangan ini wajib, saya suruh supaya cerai. Ulah sabar ibu, ini ujian. Enggak, saya. Jadi ada kasus-kasus yang kita harus tegas menyikapinya. Ada, jadi berapa ya kasus yang ini di rumah saya sendiri. 1, 2. Nah yang kedua alhamdulillah balik normal lagi. Sama Bu jam 2 pagi atau Assalamualaikum, beri cerik. Assalamualaikum. Nah, itu sedikit. Begitu datang sama Bu, gaul, nangis segala macam. Udah saya bawa aja balik ke rumahnya. Suaminya ada di sini, sejak obrol. So pas sekarang pilihan bapak teh 2, lanjutkan tapi perbaiki hubungan sama ibu. Kalau enggak, bapak keluar dari rumah ini. Ya teh melong pas saya teh usap melong aja. Bukan sama bukan panon. Alhamdulillah Bu nurut si suaminya. Karena ya kagoda Bu. Dia kerja sebagai chef di satu hotel di luar kota. Ya biasalah Bu ya. Ketahuan. Jadi kalau pengen selesai masalahnya Bapak harus resign dari tempat kerja Bapak. Tinggalin. Selama Bapak betul kan belum ada pernikahan kan, siri atau enggak ya udah tinggalin aja. Kalau memang pengen balik lagi ke si ibu, kalau enggak udah Bapak pergi aja ke sana. Sok talak ibu sekarang, saya saksinya kalau saya siunan begitu kan. Sok macam-macam ke Ustaz untuk saya. Oh gitu. Bisa oke jadi pada dikalah mungkin nulala jauh gitu. Kalau dalam bab syariat mah harus galak Bu, nggak boleh melempem. Nah, jadi kasus-kasus rumah tangga itu ya gitu ada saja. Nah, tapi ya kita ngasih solusinya tetap pilihan. Ada yang memang harus kita selamatkan karena itu lebih baik. Ada yang nggak bisa diselamatkan, memang harus putus. Ada yang mesti kita dorong pelan-pelan dan aman, alhamdulillah selesai. Nah, jadi satu yang belum selesai itu ada satu pasangan lagi, tapi tidak tahu seperti apa kelanjutannya. Tapi kelihatannya sih ya seperti itu. Nah, jadi konsultasi dalam bab rumah tangga itu ya buat saya sendiri kan ini jadi semacam pelajaran. Jangan sampai ini kejadian. Oh yang mau ribut nanti sama ada ini pemikiran aku ribut. Jangan sampai kejadian. Jadi apa Bu? Jangan ada KDRT. Kalaulah ada KDRT, jangan juga sampai ini seperti yang disebut oleh ayat ini, memukul bagaikan budak tapi malam harinya berhubungan, atau bahkan sudah putus karena ada talak tapi juga masih berhubungan. Jadi harus konsekuensi. Selanjutnya beliau menasihati para sahabat yang mereka tertawa karena ada yang buang angin. Beliau bertanya, mengapa salah seorang dancer yang tertawa sesuatu yang dia sendiri juga melakukannya? Ya sebetulnya ini bahwa ada hal-hal yang kita harus anggap itu biasa. Bahwa apa yang orang lakukan sebetulnya kita pun juga melakukan itu. Kan kadang-kadang kita makan, jangan kita kesannya kan ibu-ibu terlibat di masa saya. Kan ada yang orang dan orang itu adalah saya yang nggak ngaku gitu. Kalau saya itu punya kelakuan begitu,
Ketika ada orang yang melakukan perbuatan yang sebetulnya itu juga kelakuan saya teh mentertawakan kelakuan orang itu. Padahal sebetulnya saya teh sedang nyengserikan diri sorangan. Jadi janganlah kita menertawakan orang lain dengan apa yang sebetulnya kita juga melakukan itu. Nah, ya Rasul itu sempurna lah secara akhlak. Beliau begitu sangat menjaga ucapannya, perbuatannya, sikap, bahkan diamnya pun jadi uswah kan. Diamnya Nabi jadi uswah. Ada banyak orang yang kita belajar dari mereka tidak melalui lisannya, karena orang itu nggak banyak ngomong, tapi melalui gerak-gerik tubuhnya, melalui senyumnya, melalui perlakuan secara gimmick tubuhnya, itu sudah jadi nasihat. Dan ibu bisa punya penilaian kepada orang-orang. Kan ada orang yang ketika datang, kita dapat ilmunya dari orang itu dengan cara orang itu harus capetan. Jadi kita dengerin aja orang itu, dan itu capek sebetulnya. Tapi ada banyak orang yang kita kemudian datang, orangnya nggak banyak ngomong, tapi ibu tuh ujung-ujung angguk-anggukan gitu. Oh, itu luar biasa. Bahkan ada yang, ini teman saya rajin bu datang-datang ke ulama. Saya juga pengen sih datang-datang ke ulama-ulama yang kalau datang tuh macam-macam dongengnya bu, teman saya. Saya mah datang ke 5 ajengan, cuek kasetnya ajengan. Malah belum duduk suruh pulang lagi saya. Sebalik ceramah saya tengah ulang. Tapi ketika disuruh pulang, apa yang jadi masalah saya hilang bu, selesai. Nasihatnya dengan apa? Ya dengan pulang tadi. Ada yang ngobrol lebih ke berjam-jam. Ada yang minta kertas, nulis, wirid ke balik. Ada yang begitu. Itu macam-macam. Jadi itulah sifatnya wali, para wali Allah itu memang begitu. Ada yang memang harus keluar mulutnya mengatakan sesuatu. Ada yang cukup dengan gimmick, ada yang melakukan apa ya bentuk tulisan atau amalan langsung bersama dengan beliau-beliau itu, ada yang dengan cara-cara yang macam-macam. Nah, intinya bahwa ketika kita menyikapi perilaku orang lain, hendaknya ya wajar-wajar saja, biasa-biasa saja. Bukan tidak boleh kita tertawa, tapi ada tertawa-tertawa yang sebetulnya tidak perlu. Cuman satu syaratnya bu, kalau ibu mau dan pengen banget ketawa, keluarin aja, jangan ditahan. Itu aja syaratnya. Isi bu, isi ngajepret di handap. Jadi cek ustad kan temenang yang serikeun orang yang perilakunya ternyata sama dengan kita, terus ibu teh nahan terus seri. Ada orang kayak gitu sarua jeung manehna. Nah, jepret gitu kan riweuh. Bisa dimas riweuh gitu. Jadi jangan menahan tertawa. Apalagi sebelum tertawa itu dilarang katanya begitu. Tertawa. Baik ibu-ibu ya, saya kira sampai di situ dulu Bu ya. Pembahasan kita hari ini sampai dengan nomor 2. Kalau nanti kita lanjutkan. Ya, bab ini adalah bab khusus ibu-ibu. Yang bagaimana saya sebagai laki-laki harus, bahkan hukumnya kan di situ wajib memperlakukan perempuan, wanita, istri, ibu-ibu dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan itu jadi tanda apa Bu? Kesolehannya seorang laki-laki itu dilihat ketika dia memuliakan wanita, perempuan. Karena dari perempuanlah lahir Nabi dan Rasulullah. Dari perempuanlah lahir para wali Allah. Dari perempuanlah lahir para pahlawan. Dari wanita
lahir ahli-ahli surga. Al-Ummahat, saya sudah punya cita-cita pengen punya majelis taklim sendiri namanya Al-Ummahatus Sholihah, ibu-ibu sholihah. Al-Ummahatus Sholihah itu bagus bu nama majelis taklim itu. Al-Ummahatus Sholihah yang jadi kepala subuhnya istri saya. Ya, nanti kita launching sama-sama bu di Al-Jabar. Baik ibu-ibu, ada yang mau bertanya bu? Sedikit. Enggak. Jadi yang ini hadis itu ya. Khusus untuk kaum lelaki memperlakukan perempuan. Iya. Jadi belum yang antar perempuan. Belum. Jadi ini ayat hadis spesial. Bagaimana laki-laki memperlakukan wanita. Terus satu lagi Ustaz, karena perempuan itu dari tulang rusuk yang bagian atas itu. Apakah perempuan itu cenderung untuk melanggar Ya, sebentar. Barangkali singkat aja Bu ya, bahwa potensi seorang wanita itu melakukan kesalahan ya itu lebih besar daripada laki-laki. Yang disimbolkan tadi dengan tulang rusuk. Jadi tetapi secara umum sebagai manusia ya semua kita punya potensi untuk melakukan kesalahan. Yang kedua, memahaminya kalau saya Bu ya, memperbaiki orang yang
melakukan kesalahan itu, ketika yang menjadi pelakunya adalah seorang wanita, itu harus betul-betul hati-hati. Jadi tidak boleh justru jadi menambah masalah baru, tapi harus diingatkan, harus diperbaiki. Karena kalau tidak, artinya dilakukan pembiaran, dia akan begitu selama. Kan tadi disampaikan juga seperti itu. Apa yang baik, apa yang buruk, yang salah, ya perbaiki. Tapi harus hati-hati. Tapi ketika ada ditemukan satu kesalahan dan dibiarkan, tidak diperbaiki, maka akan selamanya seperti itu. Dia bengkok aja terus. Jadi saya kira seperti itu. Tentu lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Allahu a'lam bishawab. Baik ibu-ibu, kita akhiri pertemuan ini dengan doa. Kita baca sama-sama doa sajadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi.